Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap mencintai Al-Quran. Sahabat Quran, liputan kita kali ini sangat istimewa karena yang akan kita liput adalah pesantren yang didirikan oleh Dewan Pengawas Sahabat Cinta Quran, yaitu Ustadz Resman LC. Nah, untuk lebih jelas terkait dengan apa itu pesantren Darul Faqih, kita akan wawancarai beliau langsung. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz, kita mau mengetahui sedikit terkait dengan pesantren Darul Faqih ini. Oh iya, insyaallah. Baiknya mungkin kita ngobrolnya di gazebo biar agak santai. Oh, baik Ustadz. Ya Ustadz, kita ingin tahu Ustadz terkait dengan pesantren Darul Faqih. Sejarahnya dari awal pendirian sampai sekarang itu seperti apa? Bisa diceritakan Ustadz? Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi pondok pesantren tahfiz Darul Faqih awal mula berdiri itu tanggal 5 September 2020. Yeah. Awalnya kita memakai salah satu rumah teman yang ada di belakang rumah sakit Bahtera Mas, tepatnya di Teporombuan. Kita di situ berjalan sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan berjalan, semua aktivitas pondok berjalan, baik pembelajaran, tahfiz, juga asrama juga berjalan di sana. Setelah sekitar 6 bulan kita di sana sambil di sini berproses pembangunan. Alhamdulillah setelah 6 bulan kita pindah ke sini dan alhamdulillah di sini sudah sejak bulan 3 2021 sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berada di sini dan menjalankan setiap aktivitas pondok, baik menghafal maupun berbahasa dan juga di dalam pembelajaran. Ya, ini terkait personal Ustaz. Terkait niat awal untuk mendirikan pesantren ini. Apakah waktu merupakan cita-cita Ustaz ataukah waktu sekolah di Yaman atau setelah kembali ke sini? Iya, baik. Awal niat saya alhamdulillah masih teringat sampai sekarang. Niat awal itu ketika di Yaman. Di Yaman mungkin sekitar tingkat 2 atau semester 3 di sana. Ada salah satu ustadz saya bertanya, nanti kamu kalau pulang ke Indonesia, apa cita-cita antum? Maka pada saat itu dengan niat dan secara spontan saya menjawab, insya Allah saya akan mendirikan pondok pesantren tahfiz. Walaupun pada saat itu juga masih agak rada-rada ragu begitu, ya, agak kurang yakin, tapi bismillah dengan niat insya Allah. Jadi alhamdulillah setelah dari Yaman itu selesai di Yaman kembali ke Indonesia, memang saya keliling itu tempat-tempat tahfiz, pondok-pondok, maksudnya mengajar, cari-cari pengalaman. Saya sebelumnya pernah membina daurah 40 hari dengan target 30 juz di Purwakarta. Kemudian saya pernah di pondok, salah satu pondok menjadi direktur tahfiz. Setelah itu baru karena alhamdulillah sudah ada sedikit pengalaman dan juga sebelum ke Yaman dulu juga di pondok, dan mungkin dari pengalaman itu insya Allah sudah niatkan dari membangun pondok di sini untuk membangun pondok, dan alhamdulillah ini di atas wakaf salah satu masjid. Tapi Ustaz, membangun pondok itu kan tidak mudah Ustaz. Iya. Sekolah yang beberapa jam saja kita ngurus murid kan. Iya. Kalau pondok kan dia bisa dikatakan hampirlah 24 jam. Nah ini apa yang selain memantapkan hati atau menjadi motivasi Ustaz untuk saya mendirikan pondok ini harus dijalankan gitu? Oh, motivasinya itu apa? Iya. Ya, yang pertama mungkin yang menjadi motivasi kuat ya. Yang motivasi maksudnya paling nomor 1 gitu. Karena melihat banyaknya
generasi-generasi kita atau anak-anak kita atau adik-adik kita itu bacaannya kurang maksimal atau kurang sesuai dengan tajwid. Bahkan mungkin di antara di antara anak-anak kita atau adik-adik kita itu masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi disitulah yang menjadi motivasi, yakni bagaimana memberantas buta baca huruf Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya selalu teringat dengan hadis Rasulullah, yakni man dalla ala khair falahu mithlu ajru fa'il. Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada suatu kebaikan, maka baginya yang menunjuki juga itu mendapatkan pahala. Jadi secara pribadi menginginkan mudah-mudahan kita menunjuki seseorang kepada kebaikan, kita juga dapat pahala. Ya, salah satunya kita bagaimana mendirikan suatu pondok, lembaga yang di dalamnya kita ajarkan kebaikan-kebaikan, nah, nantinya juga akan mengalir pahala juga kepada kita. Gitu. Dan juga ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal kebaikannya kita, amal jariah yang terus mengalir walaupun nantinya kita sudah tidak ada, yang terus mengalir. Karena luar biasa ketika kita mengasuh pondok, mengurus pondok yang di dalamnya Masya Allah para orang-orang baik yang kita urus, mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang baik. Alhamdulillah itu insya Allah itu menjadi amal yang sangat luar biasa. Ya, Gitu. memang Ustaz, kondisi memang umat sekarang terutama di Sulawesi Tenggara khususnya ini untuk baca Al-Quran, bahkan saya pernah jumpa itu ada yang huruf hijaiyah saya tidak tahu kan gitu. Itu memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan memang kalau dari data memang untuk kemampuan baca tulis Al-Quran ini ya sangat-sangat minim. Apalagi di Sulawesi Tenggara, terutama di Kendari juga, karena minimnya pondok pesantren kan gitu. Kalau di daerah Jawa kan banyak, makanya banyak orang tua itu ketika ingin memondokkan anaknya pasti lari ke Jawa. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran pesantren-pesantren yang mulai tumbuh di Sulawesi Tenggara ini bisa membantu untuk menghilangkan buta baca Al-Quran kan gitu. Nah yang ini mungkin pertanyaan orang tua Ustaz, terkait apa yang diajarkan di sini bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya, pasti ingin tahu di pesantren Darul Faqih ini diajarkan apa saja, bisa dijelaskan? Iya. Jadi pondok pesantren tahfiz Darul Faqih ini dia fokus pada pembelajaran pondok saja. Maksudnya pembelajaran pondok, pembelajaran yang berkaitan tentang pondok. Kemudian yang menjadi yang menjadi khas atau ciri khas pondok ini yaitu dari segi bahasa dan juga tahfiz. Dan menjadi tujuan utama niat dan tujuan utama didirikannya pondok ini adalah bagaimana nantinya bisa mencetak para hafiz dan juga mampu dari segi bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi di sini anak-anak menghafal, ya dari segi hafalan mereka dituntut untuk menghafal, dan nantinya hafalan itu hafalan yang mungkin. Kita memakai sistem hafalan yang mungkin. Hafalan mungkin itu yang dimaksud adalah menghafal, kemudian apa yang mereka sudah hafalkan, kemudian mereka setorkan kepada gurunya, itu insya Allah mereka pegang. Jadi mereka pegang, misalnya mereka sudah hafal 1 juz, insya Allah 1 juz itu mereka pegang, mereka hafalkan. Makanya di sini kita perkuat dari segi murojaahnya, kita perkuat dari segi bagaimana dia mengulang-ulangi hafalannya setiap hari sampai betul-betul itu kuat, sampai betul-betul itu lengket, sampai betul-betul itu mungkin. Itu dari segi hafalan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi bahasa. Jadi bahasa di sini kita tuntut para santri mereka bisa berbahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dari segi bahasa ini mulai dari awal masuk, misalnya anak baru bulan pertama sampai bulan ketiga kita belum mewajibkan mereka untuk berbahasa.
Tapi kita sudah memberikan kosakata setiap hari, kemudian kita melatih mereka untuk bercakap, melatih mereka untuk pidato dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari situlah mereka terbiasa dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga nantinya ketika sudah masuk di bulan ketiga atau lewat dari, maksudnya sudah selesai 3 bulan di sini, ya, sudah jalani 3 bulan, mereka sudah diwajibkan untuk berbahasa Arab maupun bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga sama? Iya, bahasa Inggris. Jadi di sini anak-anak 2 pekan bahasa Arab, 2 pekan bahasa Inggris. Jadi anak-anak di sini mereka dilarang untuk berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa daerah. Ini sangat masuk dalam kategori pelanggaran berat ketika dia berbahasa daerah. Oh, jadi kalau dari pemaparan Ustaz tadi, jadi ini bisa dikategorikan Darul Faqih ini bisa menjadi jembatan bagi santri untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya, ke universitas di luar seperti itu. Yeah. Atau ada goals-goals yang lain atau tujuan pendidikan di sini terkait dengan melanjutkan pendidikan atau bisa ketika sudah selesai mengabdi ke masyarakat seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya betul. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk melanjutkan para alumni nantinya bisa melanjutkan studinya ke luar negeri. Makanya kita bekali bahasa Arab dan Inggris dan juga tahfiz yang menjadi penunjang nantinya ketika nantinya berada di luar negeri. Adapun nanti kalau misalnya ada santri mungkin yang kurang kemampuan untuk bisa melanjutkan studinya ke luar negeri, ya alhamdulillah mereka sudah mempunyai bekal. Mereka sudah punya bekal dari segi hafalan. Jadi mereka sudah bisa jadi imam. Kemudian dari segi pengetahuan tentang agama, maksudnya mereka di sini kan diajarkan fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya, sehingga itu nantinya bisa menjadi bekal mereka bagaimana mereka berdakwah, mengajak orang-orang kepada kebaikan. Mereka bisa khutbah, bisa isi ceramah, bisa jadi imam. Itu kan sudah luar biasa menjadi bekal untuk bisa terjun ke masyarakat. Nah terus Ustaz, selama ini kendala ketika mengelola pesantren seperti apa Ustaz? Alhamdulillah sekarang kita sudah kurang lebih 2 tahun pondok ini. Alhamdulillah memang begitulah kita secara pribadi selalu yakin bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi inilah mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar, salah satu usaha untuk menolong agama Allah. Kita mengambil satu bagian jalan untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan dari menolong agama Allah ini, yaitu bagaimana membumikan Al-Quran, bagaimana mengajarkan anak-anak Al-Quran, sehingga Al-Quran ini, syiar Islam ini bisa tersyiar lah. Jadi alhamdulillah dengan niat itu, dengan keyakinan itu, alhamdulillah selama ini alhamdulillah ada saja kemudahan, ada saja kemudahan. Walaupun santri alhamdulillah sudah mencapai 70-an, alhamdulillah semuanya bisa berjalan, bisa menghafal, bisa belajar dengan baik, walaupun masih dalam keadaan sarana prasarana yang masih sangat terbatas. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah tempat asrama yang kurang memadai. Jadi banyaknya santri yang mau masuk di sini itu terkendala atau terstop karena asrama yang kurang cukup, tempat yang kurang memadai. Pertanyaan terakhir Ustaz, terkait dengan harapannya ke depan untuk pesantren Darul Faqih ini, mau dibawa kemana pesantren Darul Faqih ini? Harapannya, cita-cita untuk pengembangan Darul Faqih. Terus terkait juga dengan kendala-kendala untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Untuk kedepannya harapannya bagaimana?
Jadi kita mengharap Pondok Darul Faqih ini adalah salah satu pondok yang bisa berkontribusi di dalam memberantas buta baca huruf Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan Pondok Pesantren Tahfiz Darul Faqih ini juga menjadi bagian atau mengambil bagian bagaimana bisa mencetak para hafizul Quran atau para alumni nantinya bisa mengajarkan Al-Quran, bisa bisa mendakwakan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini betul-betul nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan masing-masing, kehidupan bermasyarakat. Insya Allah. Alhamdulillah di pendaftaran tahun ini sudah banyak yang mendaftar. Bahkan kita batasi. Alhamdulillah yang kita mau terima yaitu sekitar 45. Alhamdulillah semua itu sudah terpenuhi, kuota itu. Alhamdulillah pada saat itu hanya 3 hari dibuka langsung penuh kuotanya. Dan alhamdulillah maksudnya itu masyarakat sudah percayalah sama pondok ini. Cuma yang menjadi kendala sekarang ini karena untuk menampung itu masih belum begitu memadai, sehingga nantinya insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan pelan-pelan melanjutkan pembangunan yang nantinya insya Allah akan dipakai asrama untuk para penghafal Al-Quran. Jadi kami dari Pondok Pesantren Tahfiz Darul Faqih mengajak para muhsinin, para dermawan untuk ikut berkontribusi di dalam mensukseskan pembangunan asrama baru ini yang insya Allah akan digunakan oleh para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran, para pejuang Al-Quran, para da'i Al-Quran, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita berikan, harta terbaiknya kita berikan kepada para pejuang Al-Quran, itu insya Allah nanti akan menjadi nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah, menjadi amal jari yang luar biasa, dan itu nantinya akan menjadi penolong kita ketika nantinya di akhirat kelak insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sahabat Quran, cukup sekian liputan kita kali ini di Pondok Pesantren Darul Faqih di Jalan Simbo, belakang Gria Permata Hijau. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.